Halo semua, selamat datang kembali di Sebelah Mata, channel yang mengulas kisah menarik yang dilihat dari sisi lain. Sebelumnya, terima kasih atas supportnya teman-teman ya dari video kita sebelumnya. Dan merespon dari permintaan teman kita Siti Maimunah untuk mengulas Indonesia versus Malaysia, berikut kita ulas sejarah hubungan diplomatis serta peta kekuatan militer Indonesia dan Malaysia. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah berkonflik dengan Malaysia. Ini dikarenakan berselang beberapa tahun ketika Inggris memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Malaysia. Pada tahun 1961, Malaysia merencanakan membentuk negara federasi Malaysia. Hal ini ditentang secara keras oleh Indonesia sampai-sampai Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. Nah, kenapa sih Indonesia menentang rencana tersebut dan bagaimana bisa kedua negara tetangga di Asia Tenggara ini berselisih? Dan kira-kira bagaimana profil negara serta peta kekuatan militernya saat ini ya? Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ulas. Latar belakang konfrontasi. Sejak pertengahan abad ke-18, tanah Malaya telah dikuasai oleh Inggris. Dan baru pada tanggal 8 Februari 1956, Inggris memutuskan untuk memberi kemerdekaan pada Malaysia. Dikutip dari sejarah diplomasi di Indonesia, pada tahun 1961 ada rencana pembentukan negara federasi Malaysia. Malaysia pada saat itu tengah merencanakan untuk menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Sarawak, Malaya dan Sabah yang terletak di Kalimantan Utara pada tahun 1960-an. Namun rencana ini ditentang oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan negara federasi Malaysia adalah salah satu bentuk proyek neokolonialisme Inggris. Soekarno khawatir kawasan Malaya nantinya hanya akan menjadi pangkalan militer barat di Asia Tenggara. Menurut Soekarno, hal ini hanya akan mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Namun selain Indonesia, Filipina juga tidak setuju dengan berdirinya negara federasi Malaysia. Filipina mengklaim Sabah yang akan menjadi bagian dari negara federasi itu dimiliki oleh Kesultanan Sulu yang nantinya disewakan kepada Inggris. Akibatnya, Indonesia dan Filipina berada di posisi yang berseberangan dengan Malaysia dan Inggris. Indonesia upayakan diplomasi. Indonesia menjajaki upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pada tanggal 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Di Manila, Filipina pada tanggal 7 sampai dengan 11 Juni 1963, pertemuan itu ditindaklanjuti lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri. Menlu Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah mencapai kesepakatan soal pembentukan negara federasi Malaysia. Nah, setelah kesepakatan itu, ketegangan negara tersebut pun mereda. Malaysia melanggar kesepakatan. Namun hubungan diplomasi itu kembali memanas karena Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman menandatangani dokumen pembentukan negara federasi Malaysia dengan Inggris. Naskah itu ditandatangani di London, Inggris pada tanggal 9 Juli 1963. Dalam naskah itu disebut negara federasi Malaysia akan dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1963 bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Malaya yang ke-6.
Langkah Malaysia ini mengganggu hubungan ketiga negara dan rencana pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi di Manila pada pertengahan Juli 1963. Pada pertemuan puncak di Manila, Filipina, dihasilkan 3 dokumen yakni Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Terbentuk konfederasi 3 negara, yakni Mapilindo atau Malaya, Filipina, dan Indonesia. Rencana pembentukan negara federasi Malaysia disepakati akan diselesaikan oleh PBB. Indonesia dan Filipina sepakat pembentukan negara federasi Malaysia asalkan sesuai kehendak rakyat yang akan dipersatukan. Setelah itu, Sekretaris Jenderal PBB, Yu Tan, membentuk tim penyelidik pada Agustus 1963. Sayangnya, pemerintah Malaysia tanpa menunggu hasil penyelidikan dari PBB memproklamasikan berdirinya Negara Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Padahal, hasil penyelidikan belum diumumkan secara resmi oleh PBB terhadap 4 negara bagian yang tergabung dalam federasi, yakni Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Indonesia pun murka akan langkah Malaysia yang lagi-lagi melanggar kesepakatan. Sehari sesudah proklamasi pendirian negara, Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kampanye Ganyang Malaysia. Dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia, Suasana pun semakin memanas. Di Malaysia dan Indonesia sama-sama terjadi demonstrasi besar-besaran. Di Kuala Lumpur pada 17 September 1963, demonstran menyerbu kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila, dan diinjak-injak di hadapan Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman. Aksi itu membuat Soekarno gusar. Ia melancarkan kampanye Ganyang Malaysia pada tanggal 20 Januari 1964. Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Subandrio, mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau yang dikenal sebagai Dwi Kora yang isinya adalah kepada rakyat Indonesia, dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia untuk bantu perjuangan revolusi rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Indonesia keluar dari PBB puncaknya pada 7 Januari 1965. Engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat manusia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang engkau keluarkan? Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap oleh Dewan Keamanan PBB. Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Negara dan populasi. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.000 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 32 juta jiwa pada tahun 2020 lalu. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1,9 juta kilometer persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan populasi mencapai sekitar 270 juta jiwa pada tahun 2020. Nah, teman-teman, itulah sejarah singkat hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Malaysia ya, serta luasan dan jumlah penduduknya. Semoga dapat memberikan gambaran ya.
Lalu bagaimana bila kedua negara ini berseteru? Bagaimana peta kekuatan militernya? Langsung saja kita ulas. Diulas di Global Firepower, berdasarkan peringkat total tenaga militer aktif yang tersedia menurut negara, dari tertinggi hingga terendah. Peringkat Global Firepower ini menggunakan lebih dari 50 faktor individu untuk menentukan skor power index suatu negara dengan kategori mulai dari kekuatan militer dan keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Dengan catatan, tanpa memperhitungkan kemampuan nuklir negara tersebut. Indonesia tercatat masuk ke dalam urutan ke-15 di dunia. Sebelumnya, di urutan 13 ada Turki dan urutan ke-14 ada negara Iran, lalu urutan ke-16 ada negara Jerman, Australia, lalu Israel. Sedangkan Malaysia, power indeksnya tercatat di urutan 48 yang sebelumnya ada negara Bangladesh di urutan 46 dan Syria di urutan 47. Lalu di urutan 49 ada Portugal dan negara Peru di urutan 50. Anggaran pertahanan militer. Untuk urusan pertahanan militer, setiap negara memiliki anggaran untuk memperkuat pertahanan militernya dengan anggaran yang tersedia. Negara dapat mempersiapkan personil dan menambah perlengkapan tempur yang krusial dalam persiapan perang atau pertahanan negara. Diulas pada Global Firepower, Indonesia memiliki anggaran cukup besar yaitu sebesar 9,3 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan Malaysia hanya memiliki anggaran militer sebesar 3,7 miliar dolar Amerika. Tersedianya tenaga kerja terbukti penting dalam konflik apapun, terutama konflik yang berlarut-larut. Dengan mengamati populasi yang secara inheren besar teoritis, menawarkan manfaat dari komitmen lebih banyak jiwa untuk berperang dalam bentuk personil tempur, tenaga kerja, dan sejenisnya. Indonesia memiliki tenaga kerja yang aktif tersedia sebesar 134 juta orang, sedangkan di sisi lain, Malaysia hanya memiliki tersedianya tenaga kerja, yaitu 15 juta orang. Personil militer. Untuk personil militer, Indonesia memiliki profil sebagai berikut. Personil militer 400.000, personil militer cadangan 400.000, dan paramiliter sebesar 280.000. Sedangkan di Malaysia, personil militer yang aktif 115.000, personil militer cadangan 52.000, dan paramiliter sebesar 100.000. Masih di personil militer, hampir setiap negara memiliki pasukan elit yang bertugas menjaga kedaulatan bangsa termasuk Indonesia. Berikut ini adalah beberapa pasukan elit yang dimiliki Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, sebut saja pasukan elit yang paling ditakuti salah satunya adalah Detasemen Jalamangkara atau disingkat Denjaka. Merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Dan ada beberapa pasukan elit lainnya loh, seperti Yontai Fit, yaitu Batalion Intai Amfibi, Kopaska, yaitu Komando Pasukan Katak, Paskas, yaitu Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Tontaipur, yaitu Peleton Intai Tempur, Kopassus, yaitu Komando Pasukan Khusus, Batalion Rider, yaitu pasukan elit infanteri TNI, SAT-81, yaitu satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, Sat Bravo 90, yaitu operasi intelijen melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara. Malaysia pun memiliki pasukan militer elit yang cukup menyita mata dunia. Berikut adalah daftar pasukan elitnya. VET 69, yaitu satuan elit militer tertua di Malaysia yang dilatih langsung oleh pasukan SAS Inggris. GGK 21, yaitu grup gerak khas Tentara Darat Malaysia. PGK Malaysia, yaitu pasukan gerak khas pasukan yang menggabungkan satuan VET 69. Oke teman-teman, sampai di sini kita tahu kekuatan personil militer masing-masing negara ya.
Indonesia dibandingkan dengan Malaysia memiliki keunggulan dari sisi anggaran dan jumlah kesiapan personilnya, serta pasukan elit yang cukup bervariasi. Namun, Malaysia juga memiliki pasukan elit yang dapat diperhitungkan ya teman-teman. So, jangan kemana-mana ya. Selanjutnya kita akan ulas kemampuan militer Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Angkatan Udara. Diulas di Global Firepower, untuk urusan Angkatan Udara, Indonesia memiliki aset Angkatan Udara kurang lebih 400-an unit. Dari jumlah ini, Indonesia memiliki pesawat tempur berjumlah 64 unit, pesawat transport 66 unit, trainer 126 unit, pesawat khusus 17 unit, helikopter dan termasuk helikopter tempur 187 unit. Sedangkan Malaysia memiliki kurang lebih 100-an unit. Dari jumlah ini, Malaysia memiliki pesawat tempur berjumlah 38 unit, pesawat transport 18 unit, trainers 39 unit, pesawat khusus 4 unit, dan helikopter termasuk helikopter tempur 41 unit. Untuk pesawat tempur, Indonesia memiliki beberapa pesawat unggulan seperti Sukhoi Su-35 tahun 2014, Sukhoi Su-30 tahun 96, Sukhoi Su-27 tahun 85, Falcon F-15 dan F-16 tahun 78, F-5 Tiger tahun 62, MiG-19 dan 21 tahun 59. Dan belum lagi, akhir-akhir ini Indonesia telah berkolaborasi dengan Korea untuk pengembangan pesawat tempur generasi kelima terbaru, yaitu KAI KF-21 Boramae. Sedangkan Malaysia juga memiliki beberapa pesawat tempur unggulan seperti Sukhoi Su-30 tahun 96, Sukhoi Su-27 tahun 85, MiG-29 tahun 84, FA-18 Hornet tahun 83, F-5 Tiger tahun 62. Angkatan Darat. Untuk urusan Angkatan Darat, Indonesia termasuk dalam peringkat 47, sedangkan Malaysia masuk dalam peringkat ke-85 yang diulas di Global Firepower. Indonesia memiliki aset Angkatan Darat sebagai berikut. Kendaraan tank lapis baja sebanyak 1.444 unit, artileri sejenis tank dan artileri angkut sebanyak 566 unit, mobile rocket proyektor sebanyak 63 unit. Sedangkan Malaysia untuk Angkatan Darat memiliki aset sebagai berikut. Kendaraan tank lapis baja sebanyak 1.708 unit, artileri sejenis tank dan artileri angkut sebanyak 196 unit, dan mobile rocket proyektor sebanyak 54 unit. Angkatan Laut. Untuk urusan Angkatan Laut, Indonesia termasuk dalam peringkat ke-6 di dunia, sedangkan Malaysia masuk dalam peringkat 82. Indonesia memiliki kapal selam sebanyak 4 unit, frigates 7 unit, corvettes 24 unit, kapal patrol 181 unit. Sedangkan Malaysia memiliki kapal selam 2 unit, frigates 3 unit, corvette 6 unit, dan kapal patrol sebanyak 29 unit. Oke teman-teman, itulah profil kekuatan militer antara Indonesia dengan Malaysia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Demikian video dari kami. Support terus channel kami dengan subscribe dan like videonya bila kamu suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!